Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di STV Channel. Kita akan melanjutkan bahasan kita mengenai membuat aplikasi catatan perjalanan untuk menyelesaikan soal uji kompetensi paket 1 untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak. Di video sebelumnya saya sudah tunjukkan bagaimana caranya untuk membuat database, ya, kemudian membuat halaman login, halaman daftar, dan juga koneksi database. Maka di video sekarang ini saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membuat pendaftaran, ya, atau halaman pendaftarannya bisa berfungsi dengan baik. Oke, kita lihat dulu XMPP-nya, ya. Pastikan Apache dan MySQL-nya sudah dijalankan. Kemudian setelah itu kita coba lihat untuk halaman registrasi atau pendaftaran yang sudah kita buat, ya. Nah, kita coba jalankan dulu localhost. Nah, kita buka dulu phpMyAdmin, ya, biar sekalian kita buka, ya. Localhost, kemudian catatan perjalanan latihan. Oke, nah ini halaman utamanya, yaitu halaman login, ya. Kemudian, nah ini halaman pendaftarannya. Nanti setelah kita buat halaman daftar, maka kita akan langsung ke halaman login. Dan nanti kita coba loginkan, ya, apakah sudah berhasil ataukah tidak, ya. Atau kita cek nanti di phpMyAdmin-nya apakah data yang sudah kita daftarkan ini masuk ke dalam database ataukah tidak. Oke, nah sekarang kita buat dulu atau kita lihat dulu file daftarnya, ya. Nah, kita buka Sublime Text-nya, kemudian kita ke folder views, kemudian daftar, ya. Nah ini halaman daftarnya, ya, yang tampilan ini itu kode programnya adalah yang ini. Oke. Nah, selanjutnya yang harus kita buat adalah kita buat nama dari masing-masing form isian disesuaikan dengan nama database-nya, ya. Nah, kita coba lihat dulu database-nya. Kemudian di aplikasi catatan perjalanan kopi, ya, atau database-nya catatan perjalanan kopi. Kita lihat dulu yang T-user, ya, karena login itu menggunakan tabel user, ya. Jadi pendaftarannya harus masuk ke dalam tabel user. Nah, di sini ada nick, password, dan nama user. Nah, maka kita buka file daftar.php. Nah, di file daftar.php ini yang harus kita lakukan, ya, kita sesuaikan nama label atau nama isian form ini sesuai dengan yang tadi kita lihat di database-nya, ya. Nah, untuk nick berarti kita di sini masukin namanya itu adalah nick. Nah, berarti di sini kita masukin ID nick, name nick. Kemudian yang password juga sama, ya, name, password, ya. Oke, password. Nah, kemudian untuk yang nama lengkap itu adalah nama user, ya. Berarti name, nama user. Nah, kemudian button type submit, tombol daftar. Nah, ini juga kita bisa ubah, ya, jadi pendaftaran supaya bahasa Indonesia semuanya, ya, keseragaman. Sebenarnya nggak masalah sih mau register atau pendaftaran juga sama aja, gitu, ya. Nah, tapi untuk keseragaman kita buat menjadi pendaftaran. Nah, kemudian kita jalankan mau kemana nih form actionnya. Nah, jadi form action kemudian sama dengan, nah, kita panggil base URL-nya, ya, php echo URL, kemudian base URL. Nah, setelah itu
kita tutup PHP-nya, panggil file controller. Selanjutnya panggil CRUD.php. Nah, nanti saya jelaskan dari mana ini CRUD.php ini ya. Nah, kemudian aksinya apa dan metodenya adalah post ya. Nah, nanti saya akan jelaskan nih controller dan CRUD.php. Oke, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita buat folder controllernya. Karena kita sudah buat folder view, sudah buat folder model, maka selanjutnya adalah buat folder controller. Maka kita bikin folder lab dulu ya, namanya adalah controller. Nah, dalam controller ini harus ada apa ini, CRUD.php ya, harus ada filenya namanya CRUD.php. Jadi maksud dari form action ini, dia itu mencari di folder controller, nama filenya adalah CRUD.php. Kemudian aksi daftar. Nanti ini dari mana juga akan saya jelaskan ya. Nah, kita sudah buat folder controllernya, maka langkah selanjutnya adalah kita buat CRUD.php ya. Kita buat CRUD.php. Nah, di sini klik kanan, new file, kita simpan dengan nama CRUD.php. Oke, setelah itu kita bikin source code-nya ya. Kita bikin source code-nya seperti ini. Nah, kemudian kita pakai kondisi ya. Nah, kondisinya adalah jika jika tidak kosong ya, if empty, kemudian get aksi. Nah, ini yang tadi ya, maksud aksi di sana itu yang ini, aksi sama dengan daftar ya, daftar. Nah, jadi maksudnya yang ini nih, aksi sama dengan daftar, aksi sama dengan daftar. Nah, maka tabel sama dengan, tabelnya apa nih mau kita pakai? Tabelnya adalah tuser ya. Tuser, kemudian masukin ke dalam array dulu ya, data array, kemudian apa yang ada di dalam array itu, yaitu nick ya, nick, kemudian kita post nick ya, nick. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah nick itu adalah password. Nah, kita kopikan saja password. Oke, setelah password ada lagi yaitu nama user ya, nama user. Oke, nama user ya. Nama user. Oke, kemudian masukin. Oke, jangan lupa ini dihapus karena terakhir ya. Kemudian setelah itu kita panggil ya, panggil prosesnya ya, proses, kemudian daftar, selanjutnya masukin ke dalam tabel datanya yang ada di dalam array. Oke, setelah itu tampilkan ya, keterangan menggunakan JavaScript saja yang ini ya. Script alert ya, alert. Oke, masukin adalah daftar berhasil. Nah, daftar berhasil. Kemudian window.location, masuk ke halaman admin ya. Setelah daftar berhasil, masuk ke halaman admin. Nah, maka setelah ini sama dengan index.php ya. Kita tutup scriptnya, jangan lupa ya, /script. Oke, nah setelah itu kita bikin fungsi di modelnya ya untuk daftar ini ya. Berarti kita ke model,
kita buat lagi file baru, namanya kita samakan CRUD juga ya, CRUD.php ya. Nah, kenapa namanya CRUD? Sebenarnya ini supaya semua file daftar, tambah data, hapus data, ubah data ada di sini semua. Jadi tidak terlalu banyak file yang kita buat. Nah, setelah itu ketikkan kode programnya ya. Oke, kita ketikkan. Nah, bikin kelas dulu, kelas CRUD ya, kelas CRUD. Kemudian ini kita gunakan konsep PBO ya. Konsep PBO nya salah satunya adalah protected database ya. Nah, kemudian kita simpan di construct function, construct, kemudian db ya. Nah, selanjutnya apa nih, this db sama dengan $db ya. Nah, selanjutnya kita bikin functionnya tadi. Nah, karena nama functionnya adalah daftar, berarti kita daftar ya. Nah, daftar, kemudian yang tadi apa nih, tabel, kemudian data ya. Yang dilemparkan dari controller kan tabel dan data. Nah, nanti kita lihat, kita tunjukkan gitu ya. Nah, kemudian nick $data, kemudian di sini nick. Nah, selanjutnya kita kopikan saja. Nah, untuk password dan ini nama user. Nah, kemudian ini kita ubah, kita ganti. Oke, nama user. Nah, setelah itu kita buat fungsi SQL-nya ya. Nah, SQL sama dengan insert into ya, into tabel, kemudian masukin nick, password, nama user. Kemudian setelah itu value-nya apa nih? Nah, kita kopikan saja yang ini supaya lebih cepat. Copy, paste di sini, kita tambahin di sini apa namanya, variabel ya, variabel. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang nick juga sama. Oke, nah setelah itu apa namanya, kita bikin variabel baru, misalkan namanya save ya, atau apapun nih boleh, nggak masalah. This db, kemudian prepare, jalankan SQL-nya ya, jalankan SQL-nya seperti ini, $SQL. Nah, kemudian kembalikan hasilnya, return $save execute ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini berarti kita sudah bikin fungsi untuk apa namanya, daftar ya. Nah, namun sebenarnya ini nggak akan bisa dulu jalan ya. Ketika dijalankan pasti ini error nih ya. Kita coba. Nah, kita refresh, masukin misalkan 6, password 6, nama lengkapnya asdon misalkan. Nah, pasti masih error ya. Nah, di sini undefined variable process ya. Kemudian call to a member function daftar. Nah, pasti masih error ya. Nah, maka kita harus buat apa namanya, semacam pintasan atau sekumpulan fungsi untuk memanggil semua yang akan digunakan di apa namanya, di model ya. Nah, berarti kita buka Sublime Text-nya, kemudian kita klik kanan di controller dan buat file baru, kasih nama misalkan pintasan.php ya. Nah, di pintasan.php ini berisi kita panggil filenya ya. Nah, php, kemudian kita panggil file include
include apa nih? Nah, karena kita di dalam folder controller, berarti keluar dulu, masuk folder model, masuk koneksi.php. Berarti kita memanggil file koneksi.php. Kemudian kita panggil juga CRUD-nya ya. Nah, berarti kita tinggal ganti saja CRUD.php. Setelah itu kita panggil koneksinya ya, new koneksi, kemudian koneksi sama dengan db db connection. Nah, ini manggil untuk menghubungkan dengan database-nya, kan nama fungsinya connection di koneksinya nih. Nah, ini connection, berarti di bagian pintasan ini juga connection ya. Nah, gitu. Oke, ini kita komentarin deh biar ada keterangan cara panggil kelas koneksi PHP ya. Nah, kemudian yang ini cara panggil fungsi di koneksi. Nah, kemudian kita panggil lagi satu lagi, yaitu panggil kelas CRUD. Nah, dengan cara sama kita bikin namanya proses, kemudian new CRUD dalam kurung koneksi. Nah, ini nih, koneksi ini sama dengan ini ya. Oke, kita save, kemudian kita coba jalankan. Kita refresh dulu, masukin nicknya misalkan ya. Nah, masukin asdon daftar. Nah, oke, masih ada error katanya di undefined variable process, catatan perjalanan latihan CRUD line 10. Nah, kita lihat, kalau ada error jangan panik. Nah, error bisa diselesaikan. Line 10. Nah, proses, kemudian daftar ya. Kemudian setelah itu panggil tabel, panggil datanya apa. Nah, ini tabelnya, nah, ini datanya. Kita lihat di pintasannya ya, proses new CRUD koneksi ya. Benar nih. Oke, kenapa nih masalahnya? Oh, masalahnya ternyata di sininya kita belum tambahin. Nah, di sininya kita belum tambahin. Apa yang ditambahin? Pintasan.php ya. Nah, kita belum manggil. Nah, manggil pintasan ini, jelas ini proses ini nggak jalan karena ini kan menghubungkan ke model. Nah, sedangkan cara manggil modelnya ada di sini nih, di pintasan, otomatis undefined ya. Kita coba jalankan lagi. Kalau sudah berhasil, kita refresh. Oke, daftar berhasil. Nah, kita ulangi deh. Kita ulangi, masukin nicknya misalkan 10, passwordnya 10, nama lengkapnya adalah Sierra. Nah, kita klik daftar. Nah, maka daftar berhasil. Kita lihat dulu ke database-nya, ada nggak yang tadi. Nah, ini catatan perjalanan copy, the user. Nah, ini masuk 10 Sierra. Tapi kan tidak ideal kalau password terlihat seperti ini. Maka kita passwordnya enkripsi dengan menggunakan MD5 saja. Caranya adalah kita buka text editornya, masuk ke controller CRUD.php. Nah, password di bagian ini kita tambahkan MD5 ya. Nah, supaya terenkripsi MD5. Kita coba jalankan lagi. Kita buka ke sini daftar. Nah, misalkan 11, kemudian passwordnya kita masukin 11 ini ya, 2 digit. Nah, kemudian kita masukin Berliana misalkan ya. Nah, kita masukin Berliana. Kita klik daftar. Oke, daftar berhasil. Maka kita lihat di database-nya masuk nggak. Nah, ada ya Berliana dan sudah dienkripsi dengan menggunakan MD5. MD5 itu menjadi terenkripsi dengan 32 karakter secara acak ya. Oke, sudah bisa berhasil daftar dengan yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, mungkin itu dulu ya terkait video kita kali ini. Di video selanjutnya nanti kita akan coba untuk yang tadi sudah didaftarkan harus bisa di login kan.
Jadi nanti kita akan buat fungsi login ya. Nah, mudah-mudahan video yang saya share ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk tetap terus pantengin STV channelnya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di subscribe, di share, dan di komen untuk kemajuan channel ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.